Keberadaan ruang terbuka hijau di lingkungan perkotaan berperan penting untuk menjaga kualitas udara dan lingkungan. Ruang terbuka hijau merupakan area terbuka yang ditumbuhi oleh tanaman, yang dapat berupa taman, hutan kota, kebun pembibitan, jalur hijau, serta taman pemakaman umum. Kampus Universitas Hasanuddin di Tamalan Rea dengan luas wilayah kampusnya yang signifikan dan banyaknya pepohonan telah memenuhi kriteria sebagai hutan kota. Hutan kota sendiri didefinisikan sebagai ruang terbuka hijau yang didominasi pepohonan, yang berada di wilayah perkotaan dan berfungsi sebagai paru-paru kota, penyejuk, serta tempat rekreasi dan edukasi. Dengan pepohonan rindang dan tata ruang yang baik, Unhas secara alami menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Sehingga tahun 2004, kampus Unhas Tamalan Rea telah memenuhi syarat sebagai hutan kota. Menurut Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup atau PSLH Unhas, Profesor Dr. Anwar Daud SKM MKes. Ketika itu, Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajuddin dan dibantu oleh Profesor Nurdin Abdullah menetapkan kampus Unhas Tamalan Rea sebagai hutan kota. Awalnya 2004 ya, itu. Karena sudah besar pohon-pohonnya ya, tuh dari sejarahnya. Pohon ini tanam di Unas ini kan pada tahun 86. 88 itu kami pindah semua dari Baraya ke sini mulai itu ya. Itu pohonnya itu baru 1 meter 1,5 meter. Itu dibantu oleh dulu waktu itu Nurdin Abdullah sebagai manajer itu Maruki, terus Ilham Sirajuddin sebagai wali kota waktu itu. Kami dikasih bantuan pohon ya, dan alhamdulillah coba lihat di FKM itu saya tanam semua itu gitu. Nah itu jadi awalnya itu setelah pohonnya besar, dilihat Unas ini rindam pohonnya gitu. Nah, wali kota waktu itu cari-cari di mana nih ada sih pohon tapi sendiri-sendiri ya toh, ada pasung-pasung tapi kebanyakan tidak ada pohonnya kan, ada pohon tapi tidak memenuhi syarat untuk dianggap sebagai hutan kota. Nah Unas lah ini yang memenuhi karena kampus Unas ini 220 hektar ya, iya. Tuh mungkin kira-kira itu ada 40 atau sampai 50% itu ditumbuhi oleh. Profesor Anwar juga menyampaikan beberapa syarat yang menjadikan suatu area dapat dikategorikan sebagai hutan kota. Antara lain luas area minimal 0,2 hektar, adanya keanekaragaman hayati serta fungsi ekologis dan sosial yang jelas. Dikatakan Profesor Anwar Unhas memenuhi syarat-syarat ini karena memiliki berbagai jenis pohon, area terbuka hijau yang luas, serta pemanfaatan area kampus sebagai tempat berinteraksi dan beraktivitas bagi mahasiswa dan masyarakat umum. Luas minimal ya hutan kota ya. Ada yang mengatakan ya di dalam undang-undang itu, dalam peraturan itu 0,25 hektar minimal. Itu sudah bisa dihitung ya satu hamparan. Kemudian dari PAO ya itu menetapkan 0,5 hektar. Nah itu luas minimalnya. Nah gitu. Kemudian keanekaragaman hayatinya, hutan kota itu sebaiknya memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa. Kalau di Indonesia bolehlah, ada beberapa ya. Dulu memang masih beberapa, sekarang sudah banyak. Nah, oleh karena itu untuk meningkatkan ini harus ya pasti butuh lah anggaran ya, butuh biaya untuk memvariasikan itu semua tumbuh-tumbuhan. Kemudian aksesibilitas, jadi itu persyaratan hutan kota. Aksesibilitas hutan kota harus mudah diakses oleh masyarakat. Nah, itu ya seperti Unas ini kapan saja bisa masuk kan. Kemudian pemeliharaan hutan kota perlu dipelihara dan dikelola secara berkelanjutan ya.
Profesor Anwar menambahkan dengan penetapan Unhas sebagai hutan kota, maka luasan ruang terbuka hijau Kota Makassar bertambah signifikan karena kontribusi dari Unhas itu cukuplah besar. Sehingga Unhas tidak hanya menjadi pusat ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi kesehatan lingkungan Kota Makassar. Aminah Rahma Ahmad, Unhas TV.